Audio Jungle. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti dengan NIM S1E1 19.012. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menjawab mengenai tugas final yang telah diberikan pada mata kuliah metode numerik. Nah, di sini tugasnya itu adalah menjelaskan bagaimana kita menyelesaikan persamaan dengan menggunakan cara analitik atau kalkulus. Nah, di sini saya menggunakan persamaan x kuadrat tambah 2x kurang 3. Dengan kita tentukan dulu batas atas sama batas bawahnya dan kita hitung integralnya. Nah, langsung saja. Nah, di sini pertama-tama kita menentukan grafik persamaannya. Nah, sebelum kita menentukan grafik persamaannya, di sini kita harus menentukan dulu titik potong sumbu x dan titik potong sumbu y-nya. Nah, setelah kita menentukan titik ini, baru kita tentukan sumbu simetri dan titik puncaknya. Nah, di sini titik potong sumbu x pada y sama dengan 0. Nah, y sama dengan kita masukkan persamaan yang tadi, x kuadrat tambah 2x dikurang 3. Jadi tinggal dibalik ini. Kemudian setelah itu kita didistribusikan persamaan 2x kuadrat persamaan x kuadrat tambah 2x kurang 3 ini menjadi x tambah 3 x kurang 2 sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan. Di sini x sama dengan minus 3 atau x sama dengan 1. Seperti kayak x tambah 3 sama dengan 0, x tambah sama dengan min 3, kemudian x-nya itu min 3. Kemudian kalau titik potong untuk sumbu y-nya itu dimana x sama dengan 0. Nah, di sini kita masukkan semua nilai x itu dengan 0, yang dimana 0 pangkat 2 itu hasilnya 0 tambah 2 dikali 0 hasilnya 0, sedangkan di sini hasilnya minus 3. Kemudian setelah itu kita tentukan nih sumbu simetri dari sumbu simetrinya dan titik puncaknya, yang dimana di sini rumusnya itu x sama dengan minus b dikurang 2a. Nah, di sini b-nya itu dia 2. Ini kan A, ini B, dan ini C. Nah, kita tentukan mi sama dengan, karena di sini minus, jadi dia minus 2 per 2. A-nya itu ini X. Nilai X itu kan dia 1. Jadi 2 dikali 1. Setelah itu sama dengan minus 2. 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, kemudian minus 2 dibagi 2 itu hasilnya minus 1. Nah, kemudian setelah itu kita gunakan mi y sama dengan persamaannya tadi, x kuadrat tambah 2x kurang 3 itu. Kemudian kita kasih masuk mi nilainya ini minus 1 di persamaan yang ini. X-nya kita nilainya itu minus 1 ya. Dari sini minus 1 kuadrat tambah 2 kali minus 1 dikurang 3. Nah, jadi hasilnya itu minus 1 pangkat itu hasilnya 1. 2 dikali minus 1 itu min 2, karena kan negatif sama positif itu hasilnya negatif. Kemudian sini dikurang 3, kemudian 1 dikurang 2 dikurang 3 itu hasilnya 1 dikurang 5. Nah, dari ini minus 2 dikurang 3 itu hasilnya minus 5. Jadi kalau 1 dikurang 5 itu hasilnya minus 4. Nah, di sini ada nih grafiknya. Nah, grafiknya itu kita kasih masuk sampai nilai 4 kan. Nah, di sini kita tentukan tadi 0, minus 3 atau 1, 3, nilai x dan y-nya di bagian sumbu negatif, sumbu x dan y, negatif dan positifnya. Nah, di sini D itu berpatokan dengan ini. Dia bersinggungan di angka 3 ini. Minus 3 di sini 4 dan di sini. Nah, kemudian kita tentukan nih integralnya dengan menentukan batas atas sama batas bawahnya. Di sini kita mengambil batas atas sama batas bawahnya bebas. Di sini saya mengambil batas atasnya itu di sini 1 dan batas bawahnya itu minus 3. Nah, jadi fx dx sama dengan integral batas atasnya 1 sama batas bawahnya min 3. Nah, persamaan yang tadi kan yang di atas ini kita kasih masuk di sini, x kuadrat tambah 2x kurang 3 dx sama dengan. Nah, di sini kita menggunakan rumusnya itu integral. Mana ini 1/3 x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurang 3x batas atas. Nah, ini. Nah, di sini kita integralkan dengan menggunakan rumus ini. Integral x pangkat n dx sama dengan 1/n tambah 1 x pangkat n tambah 1 ditambah c. Nah, kita tentukan nih ini
1/3 pangkat 3 ini kita kasih masukkan dari batas atasnya dulu di sini, tambah 1 pangkat 2 dikurang 3 kali 1, kemudian dikurang di sini batas bawahnya dengan menggunakan -3 yang tadi. Nah kemudian 1/3 dikurang -3 pangkat 3 ditambah -3 pangkat 2 dikurang 3 kali -3. Nah kemudian hasil dari yang ini tadi tuh -3 kurang 2 yang untuk batas atas yang ini, dan batas bawah ini hasilnya 1/3 kurang 27 tambah 9 tambah 9. Kemudian hasilnya ini dari 1/3 kurang 2 itu hasilnya -5/3 dikurang dengan hasil dari 1/3 kurang 27 tambah 9 tambah 9 itu hasilnya -9 tambah 14. Jadi ini hasilnya itu -5/3 kurang 9, dan di sini disamakan penyebutnya kan dengan penyebutnya di bawah dijadikan 3 semua. Jadi -5/3 dikurang 27/3 sama -32. Jadi hasilnya itu -32/3. Jadi -32 bagi 3 itu hasilnya -10/67. Nah di sini kita kan dia disuruh menyelesaikan dengan secara kalkulus. Nah kalau di sini dia tuh menggunakan metode trapesium. Nah pertama kita jelaskan dulu ini dari sigma 4 dari batas bawah sama batas atasnya kan, jadi 1 sama dengan -3, dimana xi sama dengan kita ditentukan dari nilai ini tadi yang fx. Nah dari fx 0 kurang 3 tambah -4 tambah -3 tambah 0. Jadi hasil dari fx ini kan, fxi nya ini itu -10. Nah untuk menyelesaikan i nya rumusnya itu h dikali sigma 1 sama dengan -3, batas anunya kan i sama dengan -3 nya. Nah kemudian di sini kita kasih masuk nih nilai yang tadi ini, yang sigma yang ini, -10 dikali 1, jadi hasilnya itu -10 juga. Nah jadi secara kalkulus atau dari metode analitiknya itu pada bagian yang tadi ini bisa kita dapatkan integral batas atas 1 batas bawah -3 dengan persamaan yang tadi dx sama dengan ini hasilnya -10/67, sama kalau ini itu dia -10 dikurang dengan nilai yang tadi kan, dari ini nilainya ini -10,67, jadi hasilnya itu dia 0,67, dia itu galat. Nah jadi galat yang diperoleh dengan menggunakan integrasi Riemann ini dia tuh 0,67. Jadi kalau kita mau menyelesaikan dengan metode trapesium, nah di sini menggunakan rumus metode trapesium di mana integral sama dengan h/2 di dalam kurung f0 tambah 2f1 tambah 2f2 tambah 2f3 tambah f4 sama dengan 1/2. F0 nya kan bisa kita dapat dari sini. Nah F0 nya ini kan fx nya nilainya 0, nilainya 0, kemudian 2f1 kan nilainya dia itu -3, jadi 2 dikali -3, terus 2f2, nilai f2 itu dia -4 sama 2f3, nah f3 itu kan -3, jadi sama 0. Jadi hasil dari ini tuh dia 1/2 dikali 0 tambah -6 tambah -2 tambah -6 ditambah 0. Jadi hasil dari ini tuh dia di sini -20. Jadi 1/2 dikali -20 tuh hasilnya adalah -10. Nah kalau dari metode analitiknya ini dia itu pada bagian B itu dia integral batas atas 1 batas bawah -3, dia itu dengan persamaannya tadi, yang pertama x kuadrat tambah 2x kurang 3 itu dia hasilnya -10/67, sehingga dia itu hasilnya itu 0,67, dan di sini tuh dia galat. Kemudian di sini rumus integral numerik yang menggunakan metode trapesium itu pertama dimana kita tentukan dulu batas atas sampai batas bawahnya. Nah itu tuh didapat dengan persamaan yang tadi, yang di sini, yang bagian atas ini persamaan ini x kuadrat tambah 2x kurang 3. Nah coba kita langsung saja di sini. Nah pertama kita definisikan dulu
udah, di sini kita definisikan nih def x dalam kurung x x titik 2, dimana di sini kita tulis retur x kuadrat ditambah 2x dikurang 3. Nah, kemudian setelah itu kita definisikan parameternya. Nah, di sini itu terdiri dari kelas atas dan kelas bawah seperti yang tadi saya katakan. Nah, jadi di sini kita tentukan batas atas sama batas bawahnya. Nah, setelah itu di sini saya menuliskan batas atasnya tadi yang di sini ini batas atasnya itu 1 dan batas bawahnya itu -3. Jadi kita coba A sama dengan -3 dan B sama dengan 1. Nah, di sini juga kita tuliskan n-nya. Nanti data yang kita masukkan kan berapa angka, n jumlah angka yang kita masukkan. N sama dengan input kita inputkan nilainya, input lalu masukkan n sama dengan setelah itu kita kasih masuk nih integral analitiknya, integral analitik sama dengan, nah integral analitiknya kita tahu dari hasil tadi ini integral analitiknya itu -10,67 teruskan for in range-nya dia itu 1, n dikurang dengan 1 dikurangkan dengan 1 kan, dikurang koma 1. Nah, setelah itu titik 2. Nah, habis itu kita kasih masuk nih n sama dengan 2 kali 1 atau dikali i 2 pangkat i. Nah, itu setelah kita menuliskan rumus ini, kita definisikan isi dari yang tadi rumusnya yang H sama dengan B kurang A per N. Tuliskan di sini H sama dengan B kurang A per N. Nah, di sini rumus ini itu dia akan melakukan pengulangan for. Jadi sini x i sama dengan a, terus enter sigma sama dengan 0. Nah, di sini juga kita tulis for i in range yaitu di sini 1, n kurung, kemudian nah dia ini tuh
untuk mendefinisikan sigma yang dimulai dari 1 sampai ke tak terhingga. Nah, di sini kita tulis untuk mendefinisikan sigma yang dimulai dari 1 ke tak hingganya. Nah, kemudian sini xi sama dengan xi ditambah h, kemudian sigma positif sama dengan fxi. Nah, kemudian selanjutnya untuk menentukan integral menggunakan metode trapesium. Nah, ini rumusnya untuk menentukan sigma dengan menggunakan metode trapesium adalah integral sama dengan h per 2 dikali f dikali f a ditambah dengan 2 dikali sigma ditambah f dalam kurung b. Nah, setelah itu kalau untuk menentukan galatnya, di sini menggunakan rumus galat sama dengan integral analitik dikurang integral. Nah, di sini untuk mengeluarkan dari yang kita proses semua ini, yaitu dengan cara kita tuliskan print hasil integrasi dengan menggunakan metode trapesium. Ini dia itu sama dengan integral. Nah, untuk mengeluarkan lagi hasil dari hasil galatnya itu adalah dengan cara sama dengan tanda kutip koma galat. Nah, jadi setelah itu kita run. Nah, di sini kita masukkan nilainya, misal nilai n-nya itu 8. Nah, maka di sini tuh akan diproses dan menghasilkan hasil integrasi dengan menggunakan metode trapesiumnya itu dia minus 10,59, mendekati dengan hasil yang tadi, dan hasil galatnya dia itu 0,074. Nah, coba kita misalkan lagi, kan ini n-nya dia itu dimasukkan otomatis angkanya, berapapun angkanya akan diproses. Dia itu bersifat otomatis. Kemudian misal kita coba lagi dengan angka 4. Nah, maka dia hasil integrasi dengan menggunakan metode trapesiumnya itu minus 10,0, dan hasil galatnya itu dia minus 6,66667 sampai 4. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.